Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Kakak pimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oh iya, kakak punya pantun nih. Dengerin ya. Jalan-jalan ke kota Banjar, pulangnya membeli ikan. Ayo kita semangat untuk belajar, semoga diberi kemudahan. Amin. Nah, adik-adik apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Coba dicek, ada teman-temannya yang tidak hadir nggak? Hadir semua, Alhamdulillah. Nah, sekarang kakak ditemenin sama Kak Fernanda nih. Hai Kak Fernanda. Halo Kasita, adik-adik semua belum pada semangat nih ya. Pantun dari Kasita kurang jos. Aku punya pantun lagi. Jalan-jalan ke Ciamis, tiba-tiba di Pekanbaru. Selamat pagi adik-adik yang manis, tetap semangat sambut hari baru. Nah ini pantunnya udah powerful nih Kak, udah pada semangat jadinya anak-anak semuanya nih. Oh iya anak-anak, nih kemarin ada yang ingat nggak kita belajar apa? Ya organ gerak ya, organ gerak pada manusia. Jadi yang menyebabkan kita bisa berdiri, kita bisa berkumpul di kelas ini yaitu karena kita bergerak gitu ya. Nah, selain bergerak, alasan kita kumpul di sini karena apa coba? Karena manusia bisa apa? Bernapas, Kak. Benar kata Rizkia nih ya, ini berkaitan sekali dengan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang sesuatu yang menarik, yaitu tentang organ pernapasan pada makhluk hidup. Benar gitu? Gitu nggak Kania? Iya ya? Ya, benar sekali Kak Fernanda. Wah, kayaknya seru nih. Di sini kita mau belajar sama Kak Nia nih. Oke, adik-adik, untuk sekarang boleh ikutin perintah kakak ya. Silakan kalian tarik nafas sekuat-kuatnya melalui hidung, kemudian kalian hembuskan melalui mulut sambil kalian menyebutkan H. Kita lakukan secara bersama-sama ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Yeay, udah semua ya. Nah, apa sih yang kalian rasakan? Segar, Kak. Segar, Kak. Kita dapat menghirup udara segar. Nah, apakah adik-adik ada yang tahu apa sih yang menyebabkan udara terasa segar? Oksigen. Ya, benar ya. Jadi yang membuat udara terasa lebih segar itu karena adanya oksigen. Adik-adik, semua makhluk hidup itu bernafas. Ada hewan, ada manusia, dan ada tumbuhan. Jadi kita manusia itu bernafas. Nah, tahukah adik-adik apa alat yang digunakan pada pernapasan manusia? Ayo, siapa yang tahu nih? Menggunakan hidung, lalu menggunakan organ apa lagi? Mata. Tidak ya, Rizkia, mata tidak digunakan untuk bernafas. Nah, jadi manusia itu bernafas memasukkan udara ke dalam tubuh manusia, ke dalam paru-paru kita yang mengandung oksigen atau O2. Sedangkan udara yang kita keluarkan itu mengandung karbon dioksida atau CO2. Untuk lebih jelasnya ada apa saja sih organ-organ pada pernapasan manusia akan dijelaskan oleh Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Hai Kania. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami mengenai organ pernapasan, coba buka bukunya halaman 13. Coba baca ya, sampai halaman 15. Kakak beri waktu 10 menit ya. Oke Kak. Wah, sepertinya 10 menit sudah selesai ya. Atau yang untuk biasa lebih memahami sekali, coba kita sama-sama tonton video berikut. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas,
Kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Wah, sudah jelas sekali ya tadi mengenai organ-organ pernapasan pada manusia. Coba sekarang, ada yang tahu fungsi dari hidung? Aku tahu, Pak. Apa itu, Fernanda? Buat masuk oksigen sama buat nyaringnya, Bu. Iya, pintar sekali ya, Fernanda. Nah, fungsi hidung itu untuk menghirup oksigen dan jalan keluarnya karbon dioksida tadi, seperti yang dijelaskan oleh Kania sebelumnya. Nah, setelah dari hidung, kemudian ada apa nih organ yang kedua? Ada yang tahu? Faring, Kak. Faring itu atau tenggorokan berfungsi sebagai jalan terusan setelah menghirup udara melalui hidung. Nah, selanjutnya yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorok. Laring itu berfungsi untuk penghubung faring dan trakea. Faring dan trakea. Nah, trakea sendiri apa ya fungsinya? Trakea itu fungsinya jalur udara untuk masuk dan keluarnya menuju paru-paru. Nah, selanjutnya ada bronkus. Coba dari video tadi, ada yang mau menjelaskan fungsi dari bronkus? Oh, tadi kata Maryam sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Dan yang terakhir ada alveolus. Alveolus itu terletak di dalam paru-paru. Apa sih fungsinya? Ada yang tahu? Fungsi dari alveolus itu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, alveolus ini akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa bronkus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel darah akan mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar. Nah, untuk selanjutnya, agar lebih memahami, kita akan diskusi ya. Kita akan bentuk kelompok. Bagaimana sistem kelompoknya ya? Ayo kita tanya Kak Gita. Kak Gita. Hai, selanjutnya kalian akan membentuk kelompok. Dalam kelompok itu sendiri kalian akan terbentuk menjadi 6 kelompok yang berisikan 6 orang anggota. Oke, pembagiannya kita mulai ya. Sudah, Kak. Oke, nah teman-teman, per kelompok ini karena kalian terdiri atas 6 orang, kalian berhitung ya dalam satu kelompoknya saat angkanya 1 sampai 6. Sudah? Sudah. Oke. Nah, kalian perhatikan ya nomor yang kalian punya baik-baik. Kakak akan membagikan materinya sesuai dengan nomor yang kalian dapat. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Tugas kelompoknya jangan lupa dicatat. Oke, siap-siap ya pembagian materinya. Nah, yang mendapat nomor 1, kalian membahas hidung. Yang mendapat nomor 2, mendapatkan materi faring. Yang nomor 3, laring. Nomor 4, trakea. Nomor 5, bronkus. Dan nomor 6, alveolus. Nah, kalian kan berasal dari kelompok asli. Sekarang kalian bersatu dengan teman-teman kalian yang memiliki nomor yang sama dengan kalian. Seperti yang memiliki nomor 1. Berarti kalian berkumpul semua menjadi satu kelompok. Sekarang kalian
berdiskusi ya bersama dengan teman-temannya. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Oke. Time's up ya. Nah, sekarang teman-teman boleh bergabung lagi bersama dengan kelompoknya yang semula. Sudah? Kalau sudah, Ibu akan bertanya nih kepada teman-teman. Oke, tapi sebelumnya kalian boleh sharing ya materi yang tadi kalian dapat kepada teman-teman kelompoknya yang lain. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih. Ibu ajak ya bertanyanya, Ibu tunjuk. Nah, Ibu mau tunjuk Sita. Sita, coba jelaskan tentang trakea. Iya Ibu, trakea itu fungsinya sebagai jalur udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di kerongkongan. Oke, baik sekali Sita. Nah, kelompoknya Sita Ibu berikan bintang ya, karena telah mempresentasikan. Yeay! Selanjutnya, kalian akan dipandu oleh Kakak Mariam. Kakak Mariam siap? Siap, Kak. Oke, bersama Kakak Mariam ya. Oke, adik-adik. Nah, sekarang sama Kakak ya. Nah, tadi kan kita udah mempelajari mengenai organ pernafasan manusia dan fungsinya juga. Nah, di sini Kakak ada gambar nih, gambar organ pernafasan manusia. Nah, pada huruf A berarti itu adalah tempat beradanya hidung. Nah, Kakak mau tanya, fungsi hidung itu apa sih? Ada yang mau jawab? Menghirup oksigen, Kak. Ya, betul ya semuanya. Nah, berarti udah paham semua ya? Oke, tapi Kakak masih mau ngasih tugas nih supaya kalian semua lebih memahami lagi materi pernafasan manusia ini. Nah, Kakak mau kalian setiap kelompok membuat bagan sistem pernafasan manusia di satu lembar kertas. Buatnya harus sekreatif mungkin ya. Boleh diwarnain atau diberi hiasan-hiasan gambar. Pokoknya yang menarik. Oke? Sudah mengerti kan tugasnya? Sekarang akan disambung oleh Kariskia. Halo Kariskia. Halo Kak Mariam. Selanjutnya, setelah tadi kita sudah belajar banyak ya, juga memberikan tugas kepada kalian ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah, apalagi tugas kelompok harus dikerjakan dengan baik karena itu tugas bersama. Kakak mau tanya, hari ini kita kan sudah belajar nih mengenai sistem pernapasan. Apa aja sih sistem-sistem pernapasan yang kalian ketahui? Ada yang bisa menyebutkannya? Ada hidung, Pertama, hidung, Oksigen. oksigen. Emang oksigen sistem pernapasan? Coba kakak mau tanya. bukan, Iya, lalu kalau oksigen itu termasuk ke dalam apa? masuk ke dalam udara yang masuk ke dalam paru-paru untuk bernafas. Hebat sekali Mariam, keren jawabannya. Jadi Fernanda sekarang sudah tahu kan oksigen untuk apa? Oksigen itu merupakan udara, bukan sistem pernapasan. Oke, sekarang kakak simpulin deh. Sepertinya anak-anak murid kakak sudah pintar semua ya pada pertemuan kali ini mengenai sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan itu dapat disimpulkan merupakan organ yang membantu tubuh untuk bernafas. Jadi, dengan adanya sistem pernapasan, kita dianugerahi oleh Tuhan untuk dapat bernafas, dapat hidup hingga saat ini. Jadi, kalau kalian tidak punya sistem pernapasan, bisa hidup tidak? Tidak. Iya, makanya selain kita tahu mengenai sistem pernapasan, kita harus juga memiliki rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita.
kakak pimpin untuk berdoa pulang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar selamat sampai tujuan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak ada sedikit pantun nih. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada kata-kata kakak yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kakak tutup. Semoga ilmu yang kakak dan teman-teman kakak sampaikan bermanfaat ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.